Kebahagiaan yang luar biasa. Tapi bukan hanya sekedar tabaruk dengan air minumnya, bukan sekedar tabaruk mencium tangannya. Saya cium tangan kiai, tangan kiai menarik, saya mau cium tapak tangannya, kiai tidak kasih. Kenapa begitu tasyaddud? Bagaimana Anas bin Malik bercerita, aku cium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi dan lebih halus dari sehalus sutra yang paling mahal. Bagaimana mungkin Anas bin Malik bisa bercerita itu kalau dia tidak pernah mencium tapak tangan Nabi SAW? Jadi kalau ada orang melihat, apa nih Ustaz Abdul Somad, salamnya kok tasaddud begitu, saya ada dalilnya. Bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa, tapi jangan ejek saya. Nggak ada yang ngejek Pak Ustadz, mana tahu ada. Ini kan sekarang ini memang luar biasa ini. Kadang video kita pun hari ini, beberapa hari ini tersebar video Abdul Somad mengharamkan catur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal kita di pondok musabaqah syatranj. Nah, ada musabaqahnya. Itu kan ceritanya tahun 2017. 2 tahun yang lalu ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz, suami saya main catur sampai nggak nyari nafkah, sampai nggak sholat. Maka menurut Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi, meninggal di Kufah tahun 150 Hijrah. Di tahun yang sama lahir Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Gaza, Palestin. Seolah-olah tongkat estafet dari Hanafi Sirajul Ummah dilanjutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika beliau ditanya, kalau di dalamnya ada unsur qimar, judi, di dalamnya ada unsur allahu, melalaikan dari sholat, maka jatuh kepada haram. Sedangkan mazhab Syafi'i hanya sampai makruh saja. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Ustaz kok hafal ya? Orang itu terus yang disampaikan. Tapi ternyata ada orang bukan gagal paham. Kalau orang gagal paham, kita kasih paham, insya Allah dia paham. Tapi sekarang ada orang yang cari makannya ya dari gagal paham itu. Akhirnya ditulis, dipotong, diobrak-abrik untuk diviralkan, menghujam orang, mencaci maki. Tapi dia lupa, ada orang berkata bad news, good news. Itu hanya menambah viral saya aja sebetulnya. Akhirnya orang nanya lagi, saya jelaskan. Akhirnya orang nonton lagi, tanpa saya sebut pun orang mencari-cari mana dia. Akhirnya kata cari yang kewot, yang paling tinggi adalah somat catur, somat catur, somat catur. Jangan lupa, apa kata kiai yang paling saya pegang tadi, Abdul Somad, jangan sampai takut kepada selain Allah, dan jangan sampai berharap kepada selain Allah. Ar-raja wal khauf, saya pegang sampai mati kiai. Jangan sampai takutmu salah alamat kepada selain Allah, dan jangan sampai harapmu kepada manusia membuat engkau lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sanadnya muttasil. Saya bisa berkata sekarang haddatsani. Kebahagiaan yang tidak terhingga bukan hanya sekedar berjumpa dan mengambil barakah, tapi juga mengambil pelajaran, mengambil ilmu, mengambil manfaat. Maka selagi masih di sini, selagi pada usia-usia belajar, dulu kalau dikasih didengar sekali saja insya Allah hafal. Untuk membaca menghafal itu insya Allah sekali, 2 kali, 3 kali baca sambil lari-lari di depan kelas. Karena kalau sampai habis sholat isya masuk ke dalam, megang kasur aja udah ada yang nyatat, megang kasur, naik di atas kasur. Jadi mau nggak mau nunggu jam 10, jam 11 lari-lari dulu megang al-qiraah ar-rasyidah, kana Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha sautul harikil fisyari. Dan itu pula kalau pas lagi pulang liburan bisa dipakai ketika disuruh acara kenduri baca doa. Baca doa, dia nggak datang, ini ada yang dari pesantren, baca kana Muhammadun na'iman fi firashihi, amin kata jamaah. Insyaallah. Oleh sebab itu maka tamat pesantren
tidak hanya sebagai orang yang belajar agama, tamat pesantren menjadi ustadz biasa, tapi luar biasa ketika saya melihat Ustadz Abdul Somad di depan Gontor Putri diperlihatkan oleh UAS Ustadz Ahmad Soeharto. Itu Ustadz Abdul Somad ada jualan bangunan, itu di dalamnya toko, tapi itu dikelola oleh santri-santri, santriwati, dikelola oleh guru-guru. Artinya apa? Mereka tidak hanya sebagai alumni pesantren, tapi entrepreneur. Ustaz Abdul Somad, mie di sini, mie-nya itu adalah mie yang dikelola sendiri. Tapi pesan Kiai Hasan Abdullah Sahal tadi, beliau katakan ini bukan untuk cari kaya, tapi untuk menjadi mandiri. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Itu orientasinya bukan bisnis oriented, bahwa dia menjadi kaya gara-gara itu mengamalkan sunnah Nabi SAW. At-tajirus saduqul amin. Kalau dia mati nanti ma'an nabiyina wasyuhada'i wassalihin, ma'an nabiyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah mie-nya dibuat oleh orang yang berwudu, dibuat oleh orang yang suci bersih, tangannya kukunya pendek, dan dia buat dengan solawat, dia buat dengan hafalan Quran yang memakannya barakah. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan makananmu orang bertakwa, yang memasaknya orang bertakwa. Salah satu sebab kenapa hafalan susah, kenapa otak susah mencerna, gara-gara makanan haram. Ta'amuhu mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabulah. Jaga makananmu, takun mustajabud da'wah. Kalau kau jaga makananmu, maka doamu akan terkabulkan. Jadi mengapa anak-anak pesantren Darussalam mudah menghafal, cepat memahami? Rahasianya ternyata ada pada makanan. Coba kita cek makanan-makanan kita. Kebetulan abang kita Ustaz Fajriansah di komisi, di sekretaris MUI dulu, beliau tahu betul bagaimana label halal. Ketika kemarin kami di Malaysia di TV Hijrah, kemudian ada salah satu pakar yang mengatakan kami memberikan label halal. Pertanyaan Ustaz Fajri menjurus, apa kata Ustaz Fajri? Sudah dapat berikan label halal? Iya. Siapa yang mengawasinya? Memang betul pengawasan ini kita agak sulit sedikit. Ya, label sudah dikeluarkan, tapi yang betul-betul mengawasi bahwa ini tidak bercampur dengan lemak khinzir, tidak bercampur dengan yang haram, siapa yang bisa menjamin? Betapa sebenarnya yang kita baca nama Allah, Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maka menyembelih atas nama Allah tidak merubah daging babi jadi daging kambing. Ini yang terjadi saat ini. Bayangkan kalau mie, makanan, kue yang kami nikmati tadi siang itu disebarkan kepada seluruh umat, barokah makanannya, berkah ilmunya, berkah. Jadi saya berharap, saya bermimpi apa yang saya nikmati hari ini, apa yang kita nikmati hari ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan pesantren, tapi ditebarkan oleh seluruh penjuru dunia, insyaallah. Amin. Tadi Ustaz Abdul Somad dibawa berkeliling-keliling. Ustaz Abdul Somad itu ada latansa lilmiyah, lilmiyah, airnya Masya Allah, tabarakallah, Amidas Gontor. Anda ingin dapatkan segera sebelum habis. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita bicara tentang masalah ekonomi, tentang air minum. Dengan bangganya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, rupanya tanahnya sudah digarap orang, airnya sudah diambil orang. Tapi hari ini Abdul Somad bisa bicara, Indonesia tanah airku. Ini dulu tanah hanya 4 hektar Ustaz Abdul Somad, tapi akhirnya menjadi 10 hektar, menjadi 12 hektar, dikelola dengan manajemen wakaf yang luar biasa. Airku, airnya dikelola minum dan boleh diperiksa Ustaz Abdul Somad, tingkat kualitasnya lebih tinggi daripada yang lain. Kalau tidak percaya, coba nikmati, rasakan sendiri. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Potong 1 menit, masukkan Instagram, like and share. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi Abdul Somad hari ini, jangan-jangan saya yang tadi khawatir takut kehilangan bahan bicara lancar ngomong ini karena minuman-minuman yang barokah ini insyaallah. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya adalah api neraka. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan makanan kita? Yang kita makan itu tepung terigu, halal. Yang kita makan minum itu air, halal. Tapi prosesnya, campurannya, materinya, bendanya. Jadi ini bukan masalah cerita menghafal sorob, tapi ini adalah bagaimana ilmu menjadi barokah. Karena orang yang punya ilmu tapi tidak barakah, dia hanya akan menjadi bal'am. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau kami angkat derajat Bal'am, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, tapi dia lebih memilih untuk ke tanah dan mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah berikan dia perumpamaan, masaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Tak ada gunanya orang begini, ilmunya banyak. Maka kalau ada orang berilmu tapi tidak memberikan efek pada kepribadiannya, na'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kalau bercerita tentang mata melihat kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Sunan Ad-Darimi, Muwatta' Malik, Kutubut Tis'ah, mereka teliti selama 40 tahun sampai akhirnya keluar Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis yang diketuai oleh Mustashrik Jan Aren Wensing. Kalau cerita masalah buka kitab, mereka bukanya berkali-kali karena mereka akan membuat kamus indeks. Tapi apa yang terjadi? Ilmu tidak barakah karena tidak ada diiringi oleh amal. Makanya di antara doa yang dijadikan pedoman, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Oleh sebab itu keluar dari pesantren ini pasti berilmu, tapi wal'iyadzu billah kalau tidak mendapatkan restu dan doa dari guru, maka kita hanya akan menjadi Bal'am abad 20, orang-orang berilmu tapi dijauhkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan Al-Fakir Abdul Somad, Kiai Majelis Guru, supaya jangan sampai mabuk dengan popularitas, gila dengan viral. Habis ceramah bukannya minta doa supaya dijadikan ilmu berkah, malah melihat berapa viewer dan follower. Na'udzubillah, hati masih berbisik-bisik, kata-kata masih lagi ada terdengar, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rasanya waktu Isya udah masuk, Kiai. Anak-anakku sekalian, ini waktu kita perlu hemat. Yang penting saya tidak bisa memberi apa-apa, saya sulit menyampaikan betapa anak-anak ini dari wajahnya, dari telinganya, dari matanya, sorot matanya bersyukur, berterima kasih, merasa dibesarkan hatinya, diisi hatinya. Subhanallah, insya Allah seperti nanti yang insya Allah yang akan disampaikan, anak-anak ini menjadi santri generasi khairu ummah. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Coba ditambah 5 menit. Jazakumullah khairan, ahsanal jaza Syekhna. Duduk bersama orang alim sesaat sama dengan membaca buku satu maktabah perpustakaan. Oleh sebab itu selama bertemu dengan Kiai, saya mendengar diamnya adalah hikmah, bicaranya lebih daripada hikmah. Oleh sebab itu apa yang dapat Ustadz simpulkan selama bertemu ini banyak sekali. Begitu banyak ayat-ayat yang selama ini saya baca, saya tahu terjemahnya, tapi berlalu begitu saja. Tapi begitu dibukakan rahasianya, Abdul Somad
engkau akan menemukan surga di sini. Bukankah surga itu di akhirat? Bagaimana cara masuk surga di sini? Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga aku. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam surga Allah? Bagaimana caranya? Fadkhuli fi ibadi. Ini disampaikan Nabi dulu. Apa kata Nabi? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman-taman surga, makan dan minumlah kamu. Kata sahabat Nabi, mana ada surga di dunia ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kami bisa makan dan minum? Kata Nabi, ada taman surga. Mana dia? Majalisuz zikr. Dalam riwayat, wa fi riwayatin ukhra, halaquz zikr. Halaquz zikr, halaqah haliquz zikr, halaqah zikir. Ternyata ada surga di dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nanti mala a'yunun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang di sini yang mana? Ketika berada wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika berada di tengah hamba-hamba yang saleh, terasa bersama ketika berada di dalam surga. Tapi syaratnya mundur lagi ke ayat yang sebelumnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya sudah selamat dari ammaratum bisu, selamat dari lawamah, sudah sampai kepada mutmainnah. Siapa itu? Orang yang mampu berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Tidak akan menemukan mutmainnah kalau tidak bersandar kepada Rabb. 4 poin. Sandarkan kepada Rabb, menjadi jiwa yang mutmainnah. Kalau sudah itu ditemukan bersama dengan ibadi, maka merasakan jannati. Ustaz dapat dari mana? Tadi bisik-bisik sama kiai. Bisiknya saja ilmu. Itu kalau mau dibaca berapa hari? Kadang dibaca mufradatnya dapat, nggak bisa membedakan mana fa'il mana maf'ul. Tapi dengan duduk sekejap sejenak saja, masya Allah tabarakallah. Maka adik-adikku sekalian, manfaatkan duduk sejenak di sini, duduk bersama para ahli ilmu ulama, maka mendatangkan ketenangan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kiai. Mohon maaf atas segala kesilapan, kelancangan, sopan santun, tata krama yang tidak sesuai dengan adab-adab ma'had. Ada kata yang menyinggung perasaan, ada kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki yang tidak sesuai. Hanya Allah yang dapat memaafkan, dan mohon maaf beribu maaf. Terima kasih segala perhatian. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.